هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya Auzaki dengan tampilan yang agak berbeda hari ini. Kacamata saya patah frame-nya. Jadi ya nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit kita ganti tampilan, ganti background, ganti wajah juga biar agak fresh sedikit. Ya, jadi ini saya akan segera mengundang kedua pembicara kita pada sore hari ini. Seperti biasa Ustadz Aziz Rohman akan bergabung pada sore hari ini, dan juga saya ditemani oleh satu orang lagi nih pada sore hari ini, yakni Mas admin dari Audio Muslim 1. Nanti akan saya ajak teman-teman dari Audio Muslim 1 untuk bergabung pada sore hari ini. Sebentar ya teman-teman. Jadi udah muncul. Masya Allah, selamat datang Kang Uki. Semoga senantiasa di Berdiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ah iya, berdiri Ustaz. Ahlan. Jadinya Oh iya. miring. Iya. Nah ini Afan bertiga kan? Saya pikir bertiga berdiri. Tetap berdiri terus Ustaz. Allah. Potret ya. Oh ya. Saya ini jarang ini, sangat jarang untuk streaming Instagram. Jadi nggak tahu kalau Instagram ternyata harus berdiri ya. Iya, harus berdiri Ustaz. Insya Allah dirutinkan jadi tiap Senin ya Ustaz ya. Jadi sering nanti. Yes, bismillah lah, insya Allah. Iya, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas bantuannya. Saya sedang berusaha mengundang itu ya teman-teman, untuk dari admin Audio Muslim 1. Udah bergabung, alhamdulillah. Ini saya sambil buka. Wah, ahlan wa sahlan. Selamat datang Mas. Boleh saya sebut namanya atau admin aja ini? Boleh nama aslinya. Insyaallah. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Selamat datang Mas Fatir. Waalaikumsalam Ustaz. Mas Fatir Ustaz, beliau dari admin Audio Muslim 1 yang bergabung iya. di sore hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng bertiga kayak beberapa pekan kemarin bareng sama Mas Habun waktu itu. Jadi kita iya. sore hari ini. Siap. Apaan ya teman-teman, saya sambil ini konekkan dulu dengan laptop video yang akan kita bahas pada sore hari ini. Jadi insya Allah sore hari ini kita akan ngebahas tentang temanya jangan lemah dan juga jangan sedih. Ya, ini hot banget nih karena baru dua pekan lalu atau 3 pekan kemarin ya, Ark Mugen Train dari Demon Slayer kan baru aja selesai tuh. Antum ngikutin nggak Fatir? Iya, ngikutin. Ngikuti. Berarti yang ini kan akhirnya setelah apa namanya, Arc-nya yang diadaptasi yang sama persis kayak game TV-nya. Iya. Terus akhirnya diadaptasi lagi dalam bentuk itu seriesnya ya. Ya, bentuk series. Tapi mereka masih mengadaptasi itu yang sama, cerita yang sama gitu ya teman-teman. Cuman ya kita tahu Ufotable salah satu top tier dalam bidang animasi di anime, jadi ya pasti mereka niatnya pakai banget kalau dalam bikin animasi seksinya. Dengar-dengar ada yang dibedain nih. Saya sendiri belum berkesempatan buat nonton seriesnya. Antum udah
Fatir? Kalau series saya karena udah tahu movie-nya jadi nggak ngikutin dari awal sampai akhir. Sama-sama. Udah pilih itu ya, langsung masuk ke apa? Distrik hiburan itu ya. Entertainment Iya. district. Sama. Karena juga mulai fokus di situ aja langsung kan. Jadi ini teman-teman, saya akan berusaha buat mengkoneksikan untuk menampilkan video yang dibuat oleh Fatir di akun Audio Muslim 1 yang nanti kalau teman-teman nggak berkesempatan untuk melihatnya, nanti sudah tersedia linknya di deskripsi CAP2. Nah jadi Fatir, kita mulai cerita nih tentang apa sih sebenarnya inspirasi antum dari kenapa kok ngambil art Mugen Train yang di bagian akhir-akhir tuh pas si siapa Kyojuro meninggal itu, kenapa kok terus tiba-tiba antum bisa kepikiran ini berkaitan sama surah Ali Imran ayat 139, 138, 139 itu gimana ceritanya Sebelumnya kan kebanyakan murotal anime dari konten saya itu suaranya dari Ustadz Abu Abdillah Alatangi. Nah, beliau sempat membuat video tentang surat Ali Imran ayat 100 yang saya cantumkan pada video yang tentang jangan bersedih. Nah, pada scene Kimetsu no Ibeshi Tanjiro itu kan dia lagi bersedih karena tidak dapat melindungi sang Hashira atau pilar api yang bernama Kyojuro Rengoku. Nah, dari situlah saya bandingkan. langsung kepikiran teling, oh ya ini itu atau menonton videonya dulu apa nonton animenya dulu tuh? Kayaknya mah anime dulu Aki. Saya buat scene percutnya itu yang menurut saya kira-kira itu penting buat dapat dijadikan konten. Malah dapat itu, malah sebelum nonton itunya, nonton murotalnya, atau dapat ide dari animenya dulu ya berarti ya? Iya. Atau buat sama sih, saya juga lebih sering kayak gitu sih, di tengah-tengah nonton muncul ide ting, iya terus nanti dicatat baru nanti kita bikin videonya. Insya Allah. Terus pesan yang mau antum sampaikan apa sih dari itu, dari video antum? Pesannya karena kan sesungguhnya itu adalah Al-Quran diturunkan kepada kita itu sebagai wasilah atau petunjuk untuk memudahkan kehidupan seorang hamba. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 2, "Qul ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa," kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu untuk membuatmu susah. Karena Allah itu menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk kepada hambanya agar memudahkan kehidupannya. Jadi semua solusi hidup kita itu dapat kita gali dari Al-Qur'an dan dapat ditemukan dari surat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Karena itu indahnya lah Islam itu dapat mencintai kebahagiaan pada dirimu dan mengenyahkanmu dari duka cita di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Masya Allah. Keren. Itu pesannya Luar biasa. Itu ya, dalam banget ya ternyata ya. Angkat pikir ya udahlah, kalau kamu menghadapi musibah ya jangan sedih gitu, jangan tak pikir sebatas itu pesan yang mau disampaikan, tapi ternyata lebih dari itu. Ustaz, mungkin antum ada itu tanggapannya Ustaz, apa yang barusan disampaikan? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi langsung saja ya. Ini terus terang ini baru tadi ya jam 4 itu saya lihat videonya, kan. Kemarin ketika dikirimi flyer sama Kak Zaki, dia kan, ini Kimetsu. Saya nggak begitu mengikuti ya Kimetsu itu. Kemudian ketika ini sign yang kapan sih? Ya, ini tadi jam 4 itu barusan saya browsing. Nah, ketika saya browsing ya, ini sedikit ya. Ini saya menemukan satu mungkin hikmah ya, atau pelajaran. Kan kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran kan dari mana saja kan ya, tergantung nanti bagaimana sudut pandang kita. Makanya tadi Kak Fatir itu tadi ketika membuat tadi ya, itu kan antum mengatakan bahwasanya saya nonton dulu ya, ketika nonton itu terus kemudian terpikirkan klik. Nah itu berarti apa? Itu berarti antum sudah memiliki sebuah maklumat, atau di dalam Islam kan maklumat itu sabiqah, sudah memiliki informasi terdahulu ya. Jadi ketika menonton terus kemudian ini dihukumi seperti ini ya, ini cocoknya pasnya dibuat konten seperti ini. Nah ketika hal itu ya, ini tadi
sekilas ya, karena nggak sempet nonton ya saya animenya, melihat sekilas saja di kan sekarang kan banyak kan ya, mohon maaf ya ini teman-teman para anime lovers ya. Ini tadi sekilas nonton di alur ceritanya ya. Ya jadi si Tanjiro ya sama Rengoku ya, ya bener ya, sama teman-temannya itu kan memiliki satu misi ya, satu misi untuk membasmi apa namanya, hantu ya atau apa iblis gitu ya. Nah, nyebutnya iblis ya, Oni ya. Nah, itu kan memiliki satu misi ya, memiliki satu tujuan. Dan kemudian waktu itu kan sebelum si Rengoku mati ya, itu kan dia di kereta kan, ya kan. Dia ketika dia memiliki satu misi, misinya apa? Misinya adalah membunuh iblis. Iblisnya di mana kan nggak tahu. Ya, ketika di kereta, ternyata malah tertidur di sana kan. Ya kan, tertidur di alam mimpi ya. Dia mimpi indah, seolah-olah itu menjadi sebuah kenyataan ya kan. Padahal ini cuma mimpi ya. Tanjiro awalnya menyadari ya, kalau kita lihat dari Kimetsu itu kan Tanjiro kan keluarganya kan sudah meninggal semua kan, dibasmi ya pada episode sebelum-sebelumnya. Nah ketika dia itu terus kemudian merasa mimpi, wah ini beneran nggak sih? Mungkin si Tanjiro begitu. Ini beneran nggak sih kan gitu ya. Nah kemudian singkat cerita kan akhirnya kan sadar begitu ya. Sadar terus kemudian kan si iblis tadi. Nah di sini ya cukup sampai sini kita bisa ambil pelajaran lah di sini. Dimana ketika kita hidup di dunia ini ya kan, kita kan memiliki satu tujuan kan. Pada pertemuan sebelumnya kita atau mungkin ketika kita ngaji kan dikasih tahu ya, tujuan hidup kita kan untuk beribadah gitu kan. Berarti kan fokusnya mau ngapain aja itu kan harus beribadah. Nah ketika pengen beribadah lah godaannya di sana. Godaannya di sana. Kita nggak pernah tahu ya. Si Tanjiro punya tujuan untuk membasmi iblis ya kan. Tapi dia nggak tahu iblisnya itu di mana. Ternyata malah di kereta. Malah ketika kebayangin, wah, keretanya. malah di kereta, ya kan? Kadang-kadang kan kita itu kan begitu kan di dalam menjalani hidup ini kan. Ya kadang-kadang kepinginnya, saya pengen katakanlah, saya kepingin tobat kan gitu ya. Nanti aja ya nunggu Ramadan. Ternyata Ramadannya nggak datang-datang. Nanti kalau keduluan meninggal, nah ini kan juga nggak enak begitu kan, kita nggak tahu ya, sama-sama si Tanjungnya ya melawan iblisnya itu nanti setelah sampai stasiun lah kalau nggak salah, kurang lebih seperti itu. Tapi ternyata iblisnya malah di stasiun dan ketika Dinina bubukkan ya sama tidur ya, malah di keretanya itu kan tidur. Nah ini memberikan satu apa ya pelajaran bagi kita ketika kita memiliki satu tujuan. Itu yang pertama adalah kita harus fokus dengan tujuan. Nah ketika ada bumbu-bumbu dunia ya seperti itu tadi, kita nggak boleh terlena. Ya si Tanjiro terlena kan awalnya kan dengan mimpi indahnya dan lain sebagainya kan terlena. Meskipun kemudian tersadarkan kan gitu. Makanya di sini kan penting ketika kita itu harus memiliki teman soleh ya, ketika kita mau melakukan apa saja. Terus kemudian ternyata kita tuh terlena gitu ya. Pengen main katakanlah Ahad pagi ya, biasanya kan ke Car Free Day ya, main-main gitu ya. Nah, itu terus kemudian terlena ya kan, ketemu cewek, godain cewek kan gitu ya, misalkan. Terus kemudian tenok kanan kiri, kan terlena itu. Coba itu kalau kita nggak punya temen yang ngingatin, itu bisa bablas. Ya kayak Tanjiro tadi kan. Hingga kemudian ketika tersadarkan, nah di sini. Nah disinilah kita harus fokus. Itu di scan ini ya. Terus kemudian di scan berikutnya kan si Tanjiro sama Rengoku ya, kemudian kan melawan si iblis ya, hingga kemudian kan iblisnya mati ya kan. Kemudian ketika dirasa sudah mati, ternyata datang yang baru kan. Namanya Akasa atau Agasa. Nah itu. Nah Agasa. Ya. Nah itu kan ketika itu kan mau nyerang Tanjiro kan ya, ketika Tanjiro mau diserang, ketika Tanjiro waktu itu kan lemes ya setelah ditusuk ya perutnya itu sama masinis atau apa itu ya kan. Nah terus kemudian kan ditolong ya sama Rengoku kan. Nah ini kan menunjukkan apa, ketika teman kita kesulitan ya dibantu kan gitu, jangan dibiarkan mati konyol gitu aja ya. Nah kemudian di sana kan ada pertarungan hingga kemudian di akhirnya kan sampai Rengoku kan meninggal atau mati kan begitu. Akhirnya. Nah ketika mati itu kan dia
dia apa namanya, memberikan satu pesan gitu ya. Ya, atau mungkin dalam pertempuran sebelum mati itu kan ada regenerasi gitu ya. Kalau iblisnya si Akasa itu kan cepet, sudah diserang, sudah babak belur, tapi kemudian cepet regenerasi. Tapi karena si Rengoku ini manusia, ya kan, lama, sakitnya lama. Makanya kadang-kadang kalau kita tersakiti itu susah, move on-nya susah, lama. Ya kan begitu kan. Nah, musuh kita ya, setan atau iblis itu, mereka itu ya sama kan seperti Akasa kan. Mereka kan abadi. Ya. Kadang-kadang bukan mereka yang lebih hebat daripada kita, atau bukan mereka yang lebih pandai daripada kita, tetapi hanya karena ini aja, kita aja yang nggak pede, terus kemudian mereka karena mereka hidupnya lebih lama ya, ribuan tahun, sehingga mereka tahu ya tipe-tipe manusia, sehingga godanya itu caranya gimana ya. Kalau digoda sama lebih berpengalaman, kalau digoda sama video nggak mau, dikasih gambar. Kalau dikasih gambar nggak mau, dikasih kata-kata. Kalau dikasih kata-kata nggak mau, pasti aja kata guru-guru kita ya kan. Kalau kita males-malesan untuk menjalankan ibadah wajib ya, itu kan kita akan dibelokkan dengan yang lain, misalkan yang mubah, sehingga kemudian kita sibuk dengan sesuatu yang mubah, hingga kemudian terlena hingga melupakan kewajiban-kewajiban kita. Kan sama seperti itu kan, ya kan. Nah, tetapi kalau kita berkaca kembali lagi ke animenya ya, ketika si Rengoku ya, ketika dia mau mati ya, sebelum mati dia kan ngasih pesan-pesan. Apa pesannya ya, yang disampaikan kepada si Tanjiro ya, yang saya ingat ya dari spoiler yang saya lihat ya, dia memberikan pesan apa? Untuk melanjutkan perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan untuk membasmi iblis. Nah, ya kan? Nah, kita kan di kehidupan ini kan, kita kan juga harusnya kan begitu kan. Kita nggak tahu ya kapan kita meninggal ya, kapan kita akan mati ya. Tetapi kemudian ya kita kan harus senantiasa menularkan ya, atau berbagi peran ya, berbagi kebaikan, sehingga kemudian ketika tiba-tiba terus kemudian ketika kita meninggal ya, kita bisa ini ya, orang-orang yang sudah kita ajak untuk berhijrah, untuk kemudian apa? Untuk melanjutkan perjuangan. Sehingga perjuangan itu ya, kalau kita sudah meninggal ya nggak berhenti gitu aja, tapi kemudian bisa dilanjutkan oleh generasi setelahnya dan setelahnya. Coba bayangin aja kalau kita itu taat ya, kita itu solih ya, tapi sendirian, nggak pernah ngajak-ngajak kepada yang lainnya. Ketika kita sudah meninggal ya udah selesai, siapa lagi yang akan mengajak? Ya, pesan yang disampaikan oleh Rengoku kan begitu. Ketika dia sudah mati ya kan, dia memberikan pesan kepada Tanjiro ya, lanjutkan perjuangan. Perjuangan ngapain? Membasmi iblis kan gitu. Terus kemudian juga dikasih kisi-kisi. Pesan berikutnya ada apa? Tak tinggalkan warisan ya, untuk menguasai jurus apa itu? Ada di gitu kan. Nah, ya itu kan sampai begitu kan. Nah, coba kalau kita renungkan ya. Ini anime ya, itu mungkin fiktif ya. Oke lah, fiktif ya. Tapi coba kalau kita berkaca pada sirah ya, para sahabat, para ulama terdahulu ya, atau bahkan Rasulullah ya, sebelum beliau meninggal, kan beliau sudah berpesan kepada kita, meninggalkan satu atau dua hal ya, untuk kemudian menjadi warisan bagi kita, yang kalau kita berpegang teguh terhadapnya, maka kita tidak akan pernah salah. Apa ya? Al-Quran dan Al-Hadis kan begitu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kak Akhi Fatir tadi. Makanya ini penting ya. Ya. Ini kalau itu kan begitu. Nah, sehingga kemudian bagi kita sebagai seorang pemuda muslim atau remaja muslim, maka kita nggak akan pernah tahu ya kehidupan kita itu sampai kepada kapan kita akan meninggal. Maka sebaiknya ya kita semuanya ya meninggalkan jejak-jejak kebaikan ya. Menulis kalau kata guru saya ya, Ustadz Fakih, beliau mengingatkan bahwasanya kita harus meninggalkan tanda-tanda kehidupan. Jadi kalau kemudian ketika kita meninggal, kita punya karya apa sih, gitu loh. Nah itu. Coba kalau misalkan para pendahulu kita, ya. Contoh, Ustadz Arifin Ilham, almarhum ya, mohon maaf ya. Itu ketika beliau sudah meninggal, itu kalau kita paling tahu siapa? Ya Az-Zikrah ya, majelis Az-Zikrah itu.
ya kan? Atau kemudian putranya yang mohon maaf ya, yang baru meninggal kemarin ya, adiknya Akhi Alvin ya, namanya siapa ya? Ya apa deh, lu inget gak? Karena orangnya lupa banget deh. Putranya Ustaz Arifin Ilham itu, yang barusan meninggal kemarin itu loh. Itu kan masih muda, ya kan? Kalau di Instagramnya itu kan bos madu kan gitu. Nah, itu kan. Ya ketika beliau itu kan beliau mengingatkan ya di dalam videonya yang viral itu ya. Kita harus mengoptimalkan semua potensi kita ya. Apa daya muda kita ya, energi kita harus untuk kemudian kita bisa menginspirasi orang. Apalagi kalau di era digital saat ini kan luar biasa. Ya coba kalau kita ngobrol begini ya, terus kemudian ya bisa saja setelah ini terus kemudian kita meninggal. Ini kan kita bisa dicek ulang ya, bagaimana kemudian apa yang kita sampaikan ya, apa yang kemudian pesan-pesan yang kita sampaikan. Ini kalau kemudian menginspirasi orang lain ya, orang lain kemudian terinspirasi terus kemudian menyampaikannya, ini kan bisa menjadi sebuah pahala jariah gitu kan. Nah ini bagi seorang muslim kan begitu. Jadi teman-teman jangan mau kalah ya sama Rengoku. Rengoku saja meskipun dia sudah mati aja tetap meninggalkan pesan kepada Tanjiro untuk terus lanjutkan perjuangan membasmi iblis-iblis di bumi atau di muka bumi. Nah kita kan harusnya kan juga seperti itu ya. Sebagai seorang muslim kita berikan bekal di dalam Quran surat Al-Imran 138 139 ya. Bisa diberikan petunjuk ya, Al-Quran ya. Kalau kita baca artinya itu kan inilah Al-Quran ya, keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kan itu. Ya kan? Nah, kita itu harus pede dengan itu ya kan. Lawang Tanjiro aja pede dengan itu, masa kita mau kalah kan gitu. Harusnya kan nggak seperti itu ya, kita harus pede. Makanya kemudian kalau di akhir-akhir tahun ya, kemudian kita mohon maaf ya, kita hanya untuk supaya dianggap sama teman-teman non muslim ya, supaya dianggap toleran dan lain sebagainya. Terus kemudian kita menurunkan derajat kita hingga mengucapkan kalimat tersebut yang kemudian sebenarnya itu dilarang ya kan, karena mengakui ya Tuhan selain Allah, maka kan ya hina kan begitu. Kita sudah dimuliakan dengan Islam, kenapa kok kita harus mencari kemuliaan kepada yang lain? Ya kan? Nah ini menjadi satu pelajaran ya. Jadi kalau si Tanjiro saja itu memberikan pesan untuk melanjutkan perjuangan, terus kemudian memberikan satu buku ya, supaya kemudian diberikan ya kepada Tanjiro ya, si Rengoku memberikan satu buku untuk diberikan kepada Tanjiro supaya dia itu lebih kuat, lebih hebat di dalam membasmi ya iblis-iblis. Ini kalau di dalam Kimetsu ya, di dalam anime tersebut. Nah di dalam kehidupan nyata ini ya, kita ya sudah diberikan bekal, sudah diajari, diberikan Al-Quran dan As-Sunnah, yang bahkan kalau dikatakan di dalam lanjutannya ya, di ayat berikutnya itu kan dikatakan bahwasanya kamu harus merasa pede ya, jangan merasa lemah. Kita ini kan umat terbaik gitu ya. Jadi ibarat sebuah film ya, kita itu sudah pasti tahu ya, endingnya itu kita umat Islam itu pasti akan menang kan gitu. Nah kalau kita itu sudah pasti menang, ya kan sudah jelas banget. Lah terus kenapa? Kenapa kok kita terus kemudian nggak pede dengan keislaman kita? Kenapa kok kemudian kita harus mengakui ya? Atau mungkin kalau bahasa lebih tepatnya itu adalah kita harus menggadaikan akidah kita untuk mengakui eksistensi Tuhan yang sebenarnya secara hukum syara itu nggak boleh kita akui kan begitu. Hanya untuk sekedar supaya dianggap dihormati, supaya dianggap toleran. Harusnya kan nggak seperti itu ya kan. Sebagai seorang muslim patokannya apa? Ya patokannya hukum syara kan begitu. Bukan banyak fans, bukan banyak penggemar, bukan banyak orang yang menilai kita baik, tetapi dikembalikan kepada hukum syara. Kalau hukum syara meminta kita untuk melaksanakan, laksanakan. Kalau tidak, maka tinggalkan. Maka pelajarannya adalah apa? Kita harus fokus. Seperti Tanjiro ketika mengejar iblis, dia fokus. Ketika digoda, dilenakan, dinina bubukkan di kereta api ya, kemudian dia tersadar. Kenapa kok bisa tersadar? Karena ada temennya. Makanya kalau ngaji ya jangan sendirian, biar kalau kita pas khilaf melakukan kemaksiatan ada yang ngingetin.
Ya, Deng. Ya, insya Allah seperti itu Kak Zaki sama Kak siapa tadi, Arif ya? Fatir. Fatir ya. Mohon maaf ya. Kak Zaki sama Kak Fatir. Ya, ini kan luar biasa ini. Jadi itu ya untuk awalan saja ya dari obrolan kita di sore hari ini. Jadi ya kita bisa ambil pelajaran ya dari skein, dari anime yang dibuat apa namanya, didubbing ya sama bacaan ayat suci Al-Quran 138, 139 Quran Surat Al-Imran oleh Kak Fatir. Insya Allah seperti itu Kak Zaki. Iya, jazakallahu khairan Ustaz. Gimana tuh Fatir tanggapannya? Pesannya itu ya yang mau antum sampaikan terjabarkan nggak tuh? Ya, Kalau seperti yang mau antum tambahkan Ustaz juga. tambahkan, Dan nggak ini ada. Gimana tuh? Silakan. Gimana tadi Fatir? Tak pikir mau omongan tadi. Gimana antum? Oh, nggak ada. Sama yang seperti Oke, disampaikan. astagfirullah. Nah, maaf. Ini tadi intinya juga itu ya, dari estafet perjuangan ya. Anak ngerasa banget tuh. Kayak tadi kan anak agak lupa sih. Antum ingat gak Fatir? Yang ngebangunin si Tanjiro, yang pertama kali bangun itu siapa sih? Di filmnya itu? Oke. Si Zenitsu bukan Kan Nezuko kan nggak tidur. Nezuko nggak Oh, tidur iya. karena dia iblis kan. Nah, terus si Nezuko itu apa ngebangunin Tanjiro ya? Iya, ngebangunin Tanjiro dulu dari Nezuko terus ke Ngebangunin Tanjiro. dulu ya. Iya. Terus akhirnya dia ngebantu buat itu ngebangunin yang lainnya ya. Iya, itu bentuk bentuk kerjasama yang lain. Tadi kan Ustaz sampaikan kita teman toh. Itu teman kalau saling berjalan, saling mengingatkan jalan dakwah, saling mengingatkan jalan Iya. kebaikan. Situ juga nih yang si itu sebelum menuju ke Akaza itu kan yang ngelawan iblis yang di kereta itu kan yang ngalahin nggak cuma si itu, nggak cuma si Tanjiro, gabungan tandem kan. Iya, Tandem sama si bareng Inosuke kan. teman-temannya juga. Mereka berdua tandem barengan bersama sama Inosuke buat ngelawan iblis bulan apa sih yang kereta itu namanya, wah lupa banget. Nah, terus juga yang menarik yang anak tadi lingkari di sini itu terkait sama estafet perjuangan tadi. Aku kan sepertinya menyampaikan tadi bahwa yang ingin disampaikan di lewat video itu yang antum buat itu kan terkait dengan kita tuh punya Al-Quran, kita tuh udah di spoiler habis-habisan Muslim itu bakal menang, tinggal kita gimana menuju jalan kemenangan itu. Apakah kita termasuk di antara umat Rasulullah yang meraih kemenangan atau kita justru kayak tadi Ustaz sampaikan kita dibelokkan kanan kiri tadi karena begitu berpengalamannya setan ya dalam Iya, manusia. Kalau kita mau gitu pasif lagi dengan si KNJ Kimetsu no Yaiba, itu untuk nyadar gak si itu siapa Michael Jackson siapa sih nama bosnya? Kurang tahu lupa, Ki. Lupa ya siapa sih nama bosnya itu, nama bosnya yang pokoknya wajahnya mirip Michael Jackson tuh loh. Oh, si Muzan ya? Pokoknya Muzan, astagfirullah. Iya, Muzan. Bro. Michael Jackson. Nah, jadi si itu tadi si Muzan itu kan sangat berpengalaman. Jadi dia pasti tahu gimana caranya mencari pasukan iblis, gimana caranya menggait ini orang yang pantas nih berkemauan kuat, dia bisa jadi pasukanku yang bisa membantuku meraih tujuan buat hidup abadi. Bisa kan tujuannya hidup abadi. Spoiler dikit nih buat yang belum baca manga. Ada baca manganya nggak tuh? Baca. Oh, baca udah tamat berarti ya? Iya, udah tahu. Tapi yang emang yang dinanti dari KNJ bukan cuma ceritanya tapi grafiknya ya. Dari anak pribadi. Nah, selain dia berpengalaman, terus juga ini para iblis bulan atas, upper moon, itu berapa ratus tahun nggak pernah ganti jabatan mereka kan? Iya. Iya nggak sih? Iya. Yang iblis bulan kan total ada 12 tuh. Yang 6 terbawah, yang Rui, terus juga yang kereta itu kan mereka selama puluhan tahun ya ganti-ganti tuh. Kalau ada yang mati ya diganti, ada yang mati yang diganti. Ada yang si Muzan nggak suka dia diganti. Tapi yang iblis 6 bulan atas itu mereka sama sekali nggak diganti sama berapa ratus tahun ya? Aku inget nggak?
Gagal lupa. Enggak terlalu gitu. Biasanya itu emang detail banget sih angka ya. Itu sama kayak kalau disampaikan oleh Ustadz tadi, setan itu sangat berpengalaman. Bukan iblis kan sejak zaman Nabi Adam udah menggoda manusia tuh. Iya itu. Jadi lawan kita itu sebenarnya nggak main-main. Tapi di lain sisi Allah sudah membekali kita lewat perantara Rasulnya tentunya sampaikan tentang bahwa kita tuh punya Al-Quran, kita tuh punya pedoman hidup. Kita sudah di spoileri gimana caranya supaya menang. Berpegang teguhlah pada Al-Quran, berpegang teguhlah pada akidah kita. Karena kan kayak yang di pekan lalu ya Ustaz ya, 2 pekan kemarin tentang syirik itu kan juga berkaitan dengan akidah. Syirik kan dosa, kalau sependek yang Anda tahu, dosa apa sih? Syirik dosa yang paling besar yang tidak bisa diampuni ya. Kalau dari yang sejauh yang Anda tahu, sependek ilmu yang Anda miliki. Jadi kalau orang yang keimanan sudah nggak memiliki keimanan di hatinya, itu bisa bahaya tuh nanti waktu dihisab bisa nggak bisa masuk surga, kekal di neraka selama-lamanya kalau misalkan dia belum sempat bertobat hingga akhir hayatnya. Ini 11-12 tuh dengan yang si Tanjiro di akhir cerita, yang dia diarahkan sama si Rengoku buat ketemu sama ayahnya Tanjiro ya. Ayahnya Tanjiro udah meninggal Pak. Ayahnya si Rengoku. Iya, pernapasan matahari. Soalnya kan ayahnya si Rengoku kan dia pilar api sebelumnya ya, pilar api sebelum si Rengoku. Mantan pilar api sebelum Rengoku otomatis punya ilmu. Jadi si Tanjiro belajar kepada orang yang lebih berilmu tentunya tentang pernapasan Hinokamikadura. Pernapasan ya ini pernapasan apa matahari. Pernapasan matahari. Iya, matahari. Nah, terus juga saya ini melingkari sedikit tadi Ustadz yang tentang cara iblis dalam menyesatkan manusia. Ini kemarin sempat dibahas juga Ustadz sama teman-teman Daber juga, Kang Habun sama Kang Davin juga. Mungkin antum bisa sedikit menambahkan terkait itu Ustadz. Ya, mungkin ya kalau terkait dengan hal tersebut tadi ya, kita bisa alur ceritanya tadi ya, ketika si Tanjiro, Rengoku dan teman-temannya itu dia dinina bubukkan ya. Di sana kan dikatakan bahwasanya iblis-iblis itu kemudian kan juga mengendalikan para masinis ya dan lain-lain yang kemudian mereka mengikat pakai tali dan kemudian mereka masuk ke mana? Ke inti, alam bawah sadar ya, ke inti yang dimana tujuannya ya ke inti hati manusia di dalam cerita tadi untuk menghancurkan apa? Masih ingat nggak, Kak Fatir? Itu menghancurkan apa? Menghancurkan semangat hidup. Oh iya. Untuk menghancurkan semangat hidup. Ya, untuk menghancurkan semangat hidup. Jadi iblis ya ketika dia itu sudah hancur ya semangat hidupnya ya di dalam cerita Kimetsu ya, kalau semangat hidupnya sudah hancur itu kan diceritakan kan sudah nggak ada semangat terus kemudian kan mati kan gitu. Nah sebenarnya kan sama ya di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini ya, sebagaimana yang ditanyakan Kak Zaki ya, di mana iblis melalui berbagai macam jalan, berbagai macam cara ya itu kemudian menggoda kita, menghancurkan isi hati kita supaya apa? Supaya hati kita itu redup, hancur, nggak punya semangat. Ya betul Ustaz. Ketika nggak ada semangat, hancur, lebur, maka ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya gitu-gitu aja kan, jauh ya. Beberapa waktu yang lalu sempat viral ya saya lupa di kota mana ya, ada seorang anak usia mungkin 20 tahunan ya. Ketika dia diputuskan pacarnya, pemuda tuh, bukan anak lagi. Pemuda. Ketika dia diputuskan pacarnya, apa yang dia lakukan? Dia naik tower, mau bunuh diri. Tahu kan? Videonya kan cukup viral. Itu. Ya. Kasian banget tuh. Nah, itu mengapa? Mengapa kok kemudian dia itu nggak berpikir panjang, terus kemudian mikirnya itu cupet ya? Kalau orang Jawa ya, mohon maaf saya orang Jawa, mikirnya itu cuma cetek. Iya. Orang mana Mas Fadir?
Oh, orang mana sih antum? Keturunan Jawa tapi lahir di Bekasi. Oh ya, tahulah dikit-dikit Oh, keturunan bahasa Jawa, Jawa. tapi. Ya, itu kan Ya kalau kalau pikiran orang kita, tuanya pakai tahu Ustaz. kalau pikiran, ya kalau pikiran kita itu cetek ya, pikiran kita itu pendek ya, hatinya itu sudah Dangkal. ditutup tadi ya, nggak ada semangatnya, dangkal. Itu kan pasti mengambil langkah-langkah yang kemudian itu tadi ya, yang kemudian itu bisa dilarang. Coba itu kan bayangkan sudah bermaksiat pacaran ya kan, kemudian diputusin mengambil ya jalan pintas, yang jalan pintas ini naudzubillah ya kan. Iya, Dan iya. ini sering dialami ya oleh teman-teman kita ketika galau, ketika lagi terpuruk ya, sehingga kemudian drop, nggak ada apa, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngasih tahu bahwasanya kita itu masih punya Allah ya. Kita itu masih punya teman-teman yang solih ya. Kita itu masih diberikan dua pedoman ya. Kalau berpegang teguh insya Allah selamat dunia akhirat, Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kemudian mengambil jalan itu. Makanya kan penting untuk punya teman ya. Terus kemudian mengambil langkah ya, yang tepat. Sehingga kemudian kita tidak salah langkah. Nah itu bagi kita secara menyeluruh. Tetapi bagi kita kalau kita menginginkan sebuah amal ya, kita itu harus menginspirasi ya, menginspirasi apa? Menginspirasi teman-teman kita. Antum tahu nggak kalau kita berkaca kepada sirah dulu ya, dulu ketika Rasulullah ya, awal-awal Rasulullah SAW ya, beliau berdakwah di Mekah sebelum fase Madinah, itu kan fase-fase pemboikotan, di mana para sahabat itu dididik ya, diajari di rumah Arqam bil Arqam kan gitu. Oh iya, Ya. iya. Nah itu kan sembunyi-sembunyi, sekedar sholat saja, Tempat berkumpulnya. ya, sekedar sholat saja, taruhannya nyawa, kan gitu, sampai sembunyi-sembunyi, ya kan, bahkan keluarganya Yasir, ya, Sumayyah, ya, syahidah pertama, ya, Lumayan. itu kan ketahuan gara-gara Iya, sholat, udah. ya, ketahuan gara-gara sholat. Nah, antum bisa bayangkan kan kondisi saat itu yang mencekam seperti itu, ya kan? Sekedar sholat saja, taruhannya nyawa. Kemudian Rasulullah ketika berkumpul di rumah Arqam bin Abil Arqam, Rasulullah bersabda yang kalau bahasa kita ya, itu mungkin bahasa lebih mudahnya ya, bahasa gampangnya itu adalah, wahai sahabatku, ya kurang lebih seperti itu ya, orang-orang Quraisy ini belum pernah mendengar Al-Quran. Nah, tidakkah kalian ingin memperdengarkan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy? Antum tahu nggak siapa yang berani ngacung pertama kali? Siapa? Aduh, astagfirullah. Abdullah Aduh, bin Mas'ud. Pas disuruh cerita Ibnu aneh Mas'ud. lancar, cerita kayak Ya. ginian lupa semua. Ya. Aduh. Abdullah bin Mas'ud Ya, kan, belajar Ibnu kita Mas'ud, ya kan, Ibnu Mas'ud, tahu kan? Ya, Ibnu Mas'ud, ya. Antum kalau lihat backgroundnya, Ibnu Mas'ud itu bukan orang yang gagah, bukan orang yang besar, orang yang biasa, kecil, dan status sosialnya beliau itu hanya penggembala kambing dari kambingnya orang-orang kaya Mekah. Antum bayangkan, ya, itu ketika beliau itu ditanya siapa yang berani, beliau angkat tangan duluan. Ketika Rasulullah yang lain angkat tangan lagi, yang lain angkat tangan lagi. Kemudian beliau keluar, beliau keliling Ka'bah sambil baca Quran surat Ar-Rahman, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim kan gitu ya. Ar-Rahman, 'allamal Quran dan seterusnya. Awalnya orang Quraisy itu terpesona. Apa itu yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud? Luar biasa ini. Kemudian ketika didengar-dengar, itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Dilempari batu sampai berdarah-darah. Antum bisa bayangkan ya, kalau seandainya itu yang menyampaikan itu adalah Abu Bakar ya, Umar, itu memiliki bargaining position. Orang tuh mau membuli tuh mikir-mikir. Ya kan? Ini Waduh. saudagar Membuli kaya banget ini, sih. ya kan? Ya kan? Ya. Ini Umar ini membuli Umar ya sama saja kan? Taruhannya nyawa. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud ini orang biasa gitu loh. Orang biasa yang kemudian beliau tidak kalau sekarang itu mungkin nggak memiliki backingan. Tapi beliau semangatnya luar biasa. Ya kan? Beliau semangatnya luar biasa, nggak ada backingan manusia, tetapi backingannya ya Allah Subhanahu wa taala. Beliau pede. Allah Subhanahu wa taala. Ya.
ketika sudah dilempari batu sampai berdarah-darah kembali ke tempat berkumpulnya Rasulullah, ya kan? Cukup apa yang beliau katakan. Ya Rasul, ya. Kalau mau lagi besok akan saya sampaikan lagi di hadapan orang-orang Quraisy. Coba bayangkan. Insya Allah, Semangatnya nggak kenal luar kapok biasa. Beliau memiliki trigger, apa ya? Menjadi Sangat luar trigger, biasa. apa ya trigger itu? Menjadi pemicu. Pemantik, Ustaz. Pemantik Pemicu, ya, pemicu. memberi pemantik api ya. Jadi ketika para sahabat itu kemudian nggak bersemangat, nggak pede, beliau memantik api, memberikan penyemangat kepada para sahabat yang lain. Istilahnya apa? Ketika orang Quraisy nggak pernah mendengar Al-Quran, saya sampaikan, nggak mikir. Aku iki sopo ya. Ibaratnya itu beliau itu bekerja untuk orang-orang kaya Quraisy ya. Nanti kalau saya dimusuhi Quraisy, nanti pekerjaan saya gimana? Siapa yang Wah, iya, memberikan? Pernah nggak terpikirkan hal-hal seperti itu? Dilempari batu bos-bosnya sendiri kan itu. Iya kan? Nah ini kan luar biasa ya kan? Iya. Coba itu. Ini kan pelajaran bagi kita. Jadi itu kita harus menumbuhkan itu tadi ya, semangat, fokus ya ketika kita sudah meyakini kebenaran maka sampaikan. Gak usah mikir-mikir gitu. Gak usah mikir-mikir. Kalau di dalam anime nanti kan juga ada seperti itu ya. Ketika Tanjiro sudah menguasai, dia sling ya dengan berbagai macam keahliannya itu tanpa mikir-mikir. Ya kan? Pernah nggak dia berpikir, oh ini Iya. iblis bulan ini yang terkuat? Kan nggak pernah. Nggak Iya, terpikirkan. Ustaz. Mumpung Iya, ada karena kesempatan. digerakkan. Ada Ya kesempatan temennya buat ya mengalahkan iblis yang menjadi Rengoku tujuannya. mati. Ya, Rengoku mati, Akaza ya. Akaza. Itu mau kabur. Iya, iya, iya. Ya, Akaza mau kabur padahal si Tanjiro itu pasti berdarah-darah perutnya. Ya, ketika Yes. ada kesempatan dilempar itu pedangnya. Pedangnya. Udah gitu. Ya kan? Iya, itu nunjukin semangat Itu. banget. Mau nunjukin apa? Semangat banget. Itu fiktif. Ya kan? Ya fiktif aja kita terinspirasi, apalagi Abdullah bin Mas'ud ya. Apalagi kalau Dengan yang latar beneran. seperti itu, ya. Kemudian memiliki semangat luar biasa, membadi pemantik. Ya ini harus kita teladani ya. Jadi ketika kita ngomong seperti ini, ya ini jangan dikira terus kemudian hanya sekedar ngobrol biasa. Bisa jadi ketika kita ngobrol seperti ini kemudian ada yang tercerahkan, kemudian bisa mendapatkan hidayah, gitu ya. Itu bisa Ya saja Allah. kan? Bisa aja terjadi. Makanya ya jangan hanya Kak Zaki ini dengan teman-teman kajian anime ini. Bisa jadi terinspirasi Dapat inspirasi konten, Ustaz. Adem tahu nggak? Kemarin di Kanada ya, kalau nggak salah, di Kanada ada seorang gimana tuh? perempuan masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara nonton TikToknya orang Muslim. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ngikuti nggak? Nggak disangka-sangka ya. Nggak Baru disangka-sangka. dengar ini sih, Ustaz. Nanti bisa di searching lah di Google. Ada seorang perempuan yang masuk Islam gara-gara nonton TikTok. Jadi beliau ya ini mendapatkan informasi opini yang sangat negatif terkait dengan Islam, ya kan? Tetapi kemudian karena rasa ingin tahu, kan dilihat ada di antara saudara-saudara kita yang membuat konten-konten TikTok, konten-konten positif yang menunjukkan bagaimana Islam. Ditonton, akhirnya tertarik, akhirnya apa? Masuk Islam. Luar biasa, nggak pernah ketemu, nggak pernah berinteraksi dengan saudara kita Muslim, tapi kemudian ketika menonton TikTok, konten-konten yang dibuat oleh kreator-kreator Muslim, dapat hidayah, masuk Islam. Jadi Nah, sarana bukan ya. berarti kemudian, bukan berarti kemudian para kreator anime Muslim ini, bukan berarti kemudian konten-konten yang dibuat oleh Kak Zaki ya, Kak Fatir dan kawan-kawan, itu bisa jadi juga bisa menginspirasi teman-teman kita yang lain supaya semakin taat kan gitu. Itu bisa saja gitu. Makanya niatnya kan semua kan tergantung niat ya. Innamal a'malu binniyat, tergantung niat ya. Kalau amal perbuatan, kalau niatnya kita bikin konten untuk menginspirasi supaya anak-anak itu bisa mendapatkan hidayah, semakin taat, insya Allah berpahala. Tapi kalau buat kontennya hanya sekedar senang-senang supaya nanti dapat follower banyak, ketika dapat follower banyak dapat endorse, ya itu Gangguan aja yang setannya di situ, dapat. Ustaz. Ya kan? Gangguan setannya di situ. Iya. Di situ termasuk ketika sudah terkenal. Berat. Sama nih
segapik wae ya. Apa ya? Kudune iki sing apik wae ngono. Si apik wae, Ustaz. Iya, Si apik wae. maksudnya kayak gitu. Nah, maksudnya begitu kan. Nah, ini kan kemudian ketika followernya sudah banyak, gitu kan, Kak bisa endorse nggak Kak? Nah, ini godaan juga. Godaan datang. Godaan juga. Makanya kan harus konsisten. Kita buat akun ini untuk apa? Untuk dakwah atau untuk nyari cuan kan gitu. Nyari dunia. Nyari dunia. Makanya saya sendiri juga juga bermain sosmed ya. Saya juga bekerja ya memakai sosmed. Maka kemudian saya juga membeda-bedakan mana akun sosmed yang ini saya buat jualan, mana ini akun pribadi saya, mana ini saya buat akun untuk kemudian mengedukasi anak-anak atau teman-teman kita yang lain. Itu saya berikan porsi-porsi secukupnya. Meskipun kemudian di akun jualan saya itu juga saya sampaikan ada dakwah di sana, tetapi tidak sebagaimana akun-akun saya yang lain. Kita harus tahu porsi-porsinya. Nah, ini penting juga. Karena kalau kita tidak difokuskan di sana, tergoda. Saya ngapik wae followernya 1 juta. Endorse Kak, itu kan. Cara setan Banyak, itu. Aduh. itu kan. Nah, setan-setan itu. Nah, itu kemudian kalau kemudian tergoda hingga kemudian hatinya ya, intinya ya, terus kemudian itu bisa menghancurkan semangat di dalam membuat konten untuk kemudian mengedukasi umat sekedar untuk jualan. Meskipun jualannya nanti jualan baju koko, jualan itu meskipun untuk itu ya, tapi itu kalau kemudian melenceng, nah ini juga berbahaya. Tapi kemudian kalau ditanya, nah, tergantung niat. Tapi kemudian kalau ditanya, apakah nggak boleh jualan? Kalau saya mengatakan boleh, yang terpenting ada porsinya. Misalkan jualannya buat apa? Jualnya untuk kemudian untuk ini kan operasional. Kan begini kan juga butuh kan, butuh kuota, ya, butuh lighting, ya kan, butuh tripod, ya, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian teman-teman tadi yang mengatakan Kak Zaki audionya kecil banget, nah itu mungkin nanti perlu mengupgrade. Nah itu. Nah ini di sana. Jadi pelajarannya di sini adalah apa? Pelajarannya adalah kemudian ketika kita sudah memahami sesuatu, maka amalkan. Jadi ilmu lil amali, bukan ilmu lil ilmi. Kalau ilmu lil ilmi hanya sekedar tahu, oh iya ya tahu. Tapi kemudian nggak diamalkan, ya sudah. Sama kayak teman-teman kita, ketika ditanya, kamu muslim, sholat, enggak, kan gitu. Sholat, enggak. Berapa waktu sholat? 2 waktu. Kapan? Maghrib sama Isya. Kok bisa? Soalnya kalau maghrib sama Isya banyak temennya ke masjid. Kan gitu. Ketika ditanya, hukum sholat 5 waktu apa? Wajib. Kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan dosa. Tahu, paham. Kenapa kok tidak dilaksanakan? Tanda tanya besar. Kenapa? Ilmu lil ilmi, hanya untuk tahu-tahuan aja, nggak diamalkan, ya kan? Atau mungkin kalau kita lihat ada sebungkus rokok, ada tulisannya apa di rokok itu? Itu merokok membunuhmu. Merokok membunuhmu. Tahu rokok bisa membunuh? Tahu. Bisa baca? Bisa. Ngerti. Paham. Ada gambarnya. Tapi mengapa masih merokok? Saya nggak ingin membahas rokok ya. Ya rokok kan nanti kan ada hukumnya kan. Hukumnya kan ada ya. Kalau saya lebih ke mubah kan begitu. Tetapi kemudian bagi teman-teman yang masih muda, saya mengingatkan nggak usah dicoba. Kalau yang sudah ketagihan ya dikurangi. Sudah kecemplung karena mengurangi juga menghilangkan juga susah, butuh waktu gitu loh. Makanya kalau itu kan jangan sampai kecemplung. Nanti susah gitu loh. Ya kan? Jangan sampai kemudian terlena untuk kemudian bermaksiat. Susah tobatnya. Lama nanti. Lah kalau lama terus kemudian keburu ajal datang kan bahaya. Iya kalau sempet tobat, kalau nggak sempet. Nah ini, jadi itu ya teman-teman sekalian ya. Kalau kemudian di anime Kimetsu saja kita bisa terinspirasi sama Tanjiro dengan semangatnya, dengan teman-temannya, itu semua kalau saya katakan itu fiktif kan gitu. Kita memiliki tokoh-tokoh yang luar biasa, ya kan. Kalau antum anak orang kaya, ada orang kaya yang luar biasa, Mus'ab bin Umair, kan? Bagaimana beliau mendedikasikan hartanya, kemudian untuk Islam, Islam wal Muslimin. Kalau antum orang yang biasa-biasa saja, ada tadi Abdullah bin Mas'ud,
biasa-biasa saja, Tadi ceritanya tadi. ya, tetapi bisa menginspirasi para sahabat yang lain. Nah ini ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, apapun kondisi teman-teman, ya, baik terlahir dari orang yang berpunya ataupun orang yang tidak berpunya, kalian tetap masih bisa menginspirasi teman-teman kita yang lain. Yang terpenting adalah niatkan untuk dakwah gitu. Kita membuat konten niatkan untuk dakwah. Ketika itu diniatkan untuk dakwah, maka ya tentu nanti kalau ada orang yang mendapatkan hidayah dari sana, insya Allah akan berpahala. Bayangkan orang yang mendapatkan hidayah itu terus kemudian adalah seorang yang terkenal gitu, misalkan dia punya follower banyak, terus kemudian dia menyampaikan kepada yang lainnya, itu akan menjadi pahala jariah bagi kita semuanya. Makanya ya kalau sama animo saja kita terinspirasi, harusnya dengan para pendahulu kita, para sahabat, para salafus soleh, kita juga harus semakin terinspirasi, terpacu, nah, lebih terinspirasi. Kalau untuk menjadi kuat saja Tanjiro itu harus nyari bapaknya Rengoku ya, supaya mengajari ya, dengan guru yang lebih hebat. Harusnya ketika kita ingin mempelajari agama, kita juga harus itu ya, mati-matian nyari guru, ya kan, untuk mengajari kita supaya lebih hebat, sehingga kemudian ketika menjalani kehidupan ini tidak terlena dengan yang lainnya. Di dalam Ali Imran 139 tadi ya, disampaikan sama teman kita itu kan, dibacakan di videonya itu, kalau artinya kita baca adalah, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Kan gitu. Itu mukminin ya, jika kamu adalah derajatnya paling tinggi. Sehingga teman-teman, kalau teman-teman ini muslim ya, gak usah lemah, gak usah minder, gak usah insecure, kan gitu. Wah, insecure. Harus pede ya, menunjukkan keislamannya, kan gitu ya. Jangan kemudian juga bersedih, ya kan. Oh, teman-teman kita itu punya begini, sedangkan saya gak punya. Ya jangan bersedih, kan. Kita harus pede. Kita memiliki sesuatu yang lebih hebat daripada yang lain. Apa? Iman. Kalau teman-teman merasa, oh itu ada Cristiano Ronaldo pemain bola, mahal, uangnya banyak, ya kan? Itu kalau sampean lihat dari materi, kalau standarnya dari materi, kamu bisa minder. Tapi kalau sampean lihatnya dari hukum syara, ya kan? Standar akhirat, sampean bisa berbangga. Meskipun dia kaya raya, meskipun dekat dengan teman saudara-saudara kita di Palestina, ya, tetapi beliau bukan muslim, gitu ya. Ketika bukan muslim, berarti apa? Seluruh amal dan perbuatan bernilai, gitu. Amal ibadahnya, gitu kan? Secara hukum syara begitu, diterima, ya kan? Tidak bernilai. Sehingga kemudian ketika kita muslim, maka kalian memiliki derajat yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kita adalah orang yang beriman. Tetapi kalau ditanya ya, harapan kepada Cristiano Ronaldo gimana Kak Aziz ya? Ya tentu mudah-mudahan dia bisa mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Karena kalau dia masuk Islam, efeknya luar biasa itu. Sekedar geser Coca-Cola saja. Itu, apalagi kalau kemudian menjadi seorang muslim dan kemudian tidak hanya sekedar masuk Islam saja, tapi kemudian bisa masuk Islam, menginspirasi, berjuang. Ya tentu ini luar biasa. Sebagaimana para sahabat dulu ya. Di pertemuan yang lalu saya sudah sedikit bercerita bagaimana Umar bin Khattab awalnya memusuhi Islam, bahkan mau membunuh Nabi, tetapi kemudian ya berubah 180 derajat ya. Kok bisa berubah? Ketika apa? Mendengarkan saudaranya ngapain? Membaca Al-Quran. Ya kan? Membaca Al-Quran, dapat hidayah, masuk Islam ya. Masuk Islam terus kemudian membela Nabi, menjadi pembela Nabi. Bahkan ketika berhijrah Umar bin Khattab itu, ya, saya mau berhijrah ke Madinah. Siapa yang mau jadi janda? Siapa yang mau kehilangan anaknya, ya, kehilangan keluarganya? Silakan hadang saya, kan gitu. Gak ada yang berani. Dan gak ada yang berani. Dan gak ada yang berani. Umar bin Khattab itu luar biasa seperti itu. Dia dapat hidayah dari mana? Al-Quran. Ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran. Sama yang dibuat konten oleh Kak Fatir tadi ya. Ali Imran 138. Inilah Al-Quran ya. Suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia.
Hada bayanun linnas wa hudan ya. Wa mau'idatun lil muttaqin kan gitu ya. Penjelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk ya. Serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah seperti itu, Kak Zaki. Nah, Masya Allah, ini banyak banget kalau dikatakan tuh orang-orang sekarang gini Ustaz, banyak dagingnya. Jadi materinya lengkap kan, kalau kita makan tuh paling demen di dagingnya ya. Iya. Ada makan bakso kan sawinya disingkirin, minyak dimakan duluan, baksonya dimakan yang itu yang paling akhir. Ya kan emang daging paling enak. Ya, Masya Allah. Semoga ini bisa jadi semangat buat kita juga ya, Akhi Fatir. Semangat. Itu tadi sebagaimana Umar bin Khattab tadi masuk Islam karena bacaan Al-Quran, sebagaimana mungkin antum juga bisa menyebarkan hidayah dan menyebar kemanfaatan lewat murotal-murotal yang antum bikin kan. Kita berharap seperti itu. Kembali luruskan niat tadi kan. Terus ini Ustaz, tadi saya agak ini nih kepantik nih. Cristiano Ronaldo itu kan di MU ya sekarang ya. Itu ternyata antum tahu nggak? Ya. Antum ngikuti bola nggak? Afatir. Kurang asli, kurang ngikuti. bola. Oh iya, berarti itu sih David De Gea itu Ustaz, wibu Ustaz. Oh gitu ya. Ternyata. Iya. Ternyata kalian ada temannya. Sempat nonton story kan waktu si itu Naruto mati, si De Gea bikin story tuh. Kok Naruto? QB mati, si De Gea bikin story mati. tuh. Iya, QB mati tuh. De Gea wibu ternyata. Nah itu jadi teman-teman, oh iya sebelum mungkin kita menutup pada sore hari ini nih insya Allah kita coba lihat putarkan video yang dibuat oleh Afatir yang dimaksud pada kita pada bahasan sore hari ini. Itu kan anak nonton di nonton movie-nya di bioskop ya. Alhamdulillah waktu itu berkesempatan buat nonton di bioskop itu anak nangis tuh pas bagian itu. Wah, apalagi dikasih background murotal kan. Itu nggak cuma ngena di mata aja, nggak cuma ngena di pikiran, ngena di hati itu harusnya. Suaranya Ustaz Abu Abdillah Latangnya emang mantep sih dah buat latar anime. Pas banget ya. Iya. Insya Allah. Oh iya, ngomong-ngomong, antum juga kayaknya pernah itu ya, bikin Murotal Ar-Rahman gak sih? Kayaknya anak ingat pernah nonton deh, cuman anak lupa yang itu, bagian mana. Ar-Rahman yang mana ya? Saya agak lupa makan saya sendiri. Waduh, udah banyak ini. Enggak apa berarti kan kalau lupa kan itu. Insya Allah udah terlalu banyak kontennya ini. Ingat kebaikan. Iya, itu juga Ustaz. Ya alhamdulillah teman-teman. Kita udah sampai di penghujung acara di sore hari ini. Udah mendekati waktu berbuka juga untuk teman-teman yang ingin menunaikan ibadah puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Jadi demikian ngabesi saringan pada Senin sore hari ini, ngaji bedah kreasi dan sharing ringan bersama Audio Muslim 1, Afatir dan juga Ustadz Aziz Rahman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bagiannya Ahmad ya. Siap, insya Allah. Assalamualaikum, syukran Akhi Fatir ya. Kak Zaki juga terima kasih. Ini kan luar biasa. Tetap semangat. Bisa jadi ada orang yang dapat hidayah ya. Jadi kapan hari ya? Ini gak apa-apa ya, sedikit aja. Kapan hari kalau kita ngomong marketing ya, itu dulu kan ada Christiana Lee ya kalau nggak salah, perempuan itu ya. Ketika dia bangun pagi-pagi, ketika dia buka YouTube yang diputar itu adalah apa? Murotal Asmaul Husna. Padahal dia non Muslim.
Mencari Dia apa? nganggapnya Dia mungkin nggak ngerti, tetapi menenangkan hati. Bisa jadi murotal-murotal yang dibuat Kak Fatir, ya kan, kemudian bisa menenangkan hati ya saudara-saudara kita, terus kemudian mendapatkan hidayah dari sana, dan kemudian bisa masuk Islam. Ini kan luar biasa. Jadi tetap semangat buat konten, ya, niatkan untuk kebaikan dan untuk berdakwah. Oke. Baik, pamit dulu ya. Assalamualaikum. Yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bisa kelahiran Afatir. Mantap. Siap. Maaf kurang lancar nih ngomong. habis ini. Alah, nggak apa-apa. Bisa kolab nih habis ini. Dapat bahan banyak kan tadi kan? Udah dicatat nih, udah dicatat. Bisa buat ini, bisa buat bahan nih nanti. Yuk, selamat beraktivitas. Ya siap Pak, terima kasih, syukron. Yay.